Jadi udah masuk fase AIDS. Oh, oke. Udah masuk stadium 4, Dok. Jadi udah gambaran orang-orang terhadap orang dengan hidup dengan HIV itu ada di saya waktu itu, Dok. Kurus, turun berat badan sekitar 32 kilo gitu. Jadi benar-benar yang pemikirannya adalah waktu itu, oke, kalau Gusti Allah pengennya saya selesai ya udah gitu ya. Istilahnya ikhlas gitu. Tapi kalau enggak, yuk keluarin saya dari sini dalam keadaan sehat dan seumur hidup saya mengabdi untuk orang-orang yang ada di sini. Hai Lovely People semuanya, balik lagi sama saya Raisa Broto Asmoro. Memang ya yang namanya stigma tidak baik itu kadang-kala masih sering dirasakan dengan orang-orang mengidap HIV atau ODHIV. Dan hal itu ternyata pernah juga dirasakan oleh bintang tamu saya yang hadir hari ini, yakni seseorang yang sekarang justru malah aktif menjadi aktivis, tapi juga sebagai seorang influencer. Kita sapa yuk sama-sama. Halo Kang Abe, Halo Dok, apa kabar? kabar baik. Aduh senang sekali Kang Abe bisa hadir di sini. Sama-sama Dok, senang juga. Aduh makasih ya, ini datang jauh-jauh dari Bandung. Dari Bandung Dok. Dari Bandung. Langsung tadi pagi ke sini. Langsung ke sini Dok. Melewati berbagai kemacetan. Kemacetan, lumayan lah biasa jalanan. Makasih ya. Sama-sama Dok. Kang Abe nih sekarang sebagai seorang aktivis yang sudah banyak melalui ini ya, asam garam kehidupan. Waduh. Udah berapa lama jadi aktivis di bidang ini ya? Sebenarnya sih dari awalnya sih dari 2009 Dok. 2009? Ya, 2009 itu udah lebih dari 15 tahun? Lebih sebenarnya Dok, tapi memang 2009 itu saya baru terdiagnosa sebenarnya. Oh gitu. Jadi kayak nyemplung ke aktivisnya sendiri tuh kayak masih ragu lah gitu, apakah mau ada di isu ini apa enggak. Jadi kayak 2012-13 tuh baru mulai mendekati beberapa organisasi HIV di Bandung. Dan kan biasanya kalau orang yang hidup dengan HIV itu di awal-awal pertama tuh pasti butuh dukungan, banyak dukungan kan. Nah, di Bandung tuh ada yang namanya kelompok dukungan sebaya. Puzzle Club waktu itu. Jadi memang awalnya dari situ Dok. Jadi kenal dengan teman-teman sebaya, teman-teman yang hidup dengan HIV juga, sama-sama diberi kekuatan, sama-sama ngejalanin hidup ya bahwa ya udah lo HIV, ya udah nggak perlu gimana-gimana lagi karena lo juga masih sehat dan segala macam gitu. Memang nah mulainya baru dari situ Dok. Gitu. Waktu itu untungnya masih bisa punya semangat hidup untuk meneruskan masa depan, ketemu sama lingkungan yang tepat gitu ya. Padahal saya yakin di masa-masa itu kan 15 tahun yang lalu belum seperti sekarang ya. Belum seterbuka sekarang gitu ya. Mungkin pengobatan juga belum semaju sekarang. Waktu itu apa yang memotivasi kamu nih untuk oke kalau gitu saya mau berbagi deh dengan sesama nih, mau menjadi aktivis gitu. Iya, saya itu terdiagnosa kan 2009 Dok. 2009 ke 2012 itu saya denial gitu Dok. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau gue tuh kena HIV gitu kan. Mikirnya tuh kayak aneh aja gitu dapat dari mana dan segala macam. Cuman memang kan setelah dipikir-pikir ya apa yang sudah saya lakukan sebelumnya kan bisa jadi ini istilahnya hadiah lah gitu ya, hadiah gitu. Kalau buat saya itu ini hadiah, kenapa? Karena akhirnya saya diberi satu kesempatan kembali gitu ya sama Tuhan gitu bahwa setelah hidup yang lu sia-siain ini ada hidup yang gua kasih lagi di kesempatan buat lu bisa ya do the best lah, bukan buat lu doang gitu, buat orang lain yang mungkin sama kayak lu. Dan aku tuh waktu itu sempat dirawat di rumah sakit salah satu di Bandung Dok, 2,5 bulan Dok. Jadi udah masuk fase AIDS. Oh oke. Udah masuk stadium 4 Dok. Jadi udah gambaran orang-orang terhadap orang dengan hidup dengan HIV itu ada di saya waktu itu Dok. Kurus, turun berat badan sekitar 32 kilo gitu. Jadi benar-benar yang pemikirannya adalah waktu itu, oke,
kalau Gusti Allah pengennya saya selesai ya udah gitu ya. Istilahnya ikhlas gitu. Tapi kalau enggak, yuk keluarin saya dari sini dalam keadaan sehat dan seumur hidup saya mengabdi untuk orang-orang yang ada di sini. Ingin membantu orang lain betul, gitu ya. Saya mikirnya gitu, Dok. Jadi kayak challenge ke Tuhan gitu ya. Kalau Anda bisa mengeluarkan saya dalam keadaan sehat, saya janji sampai saya dipanggil sama Anda kembali, saya ada di dalam dunia atau isu ini gitu untuk kayak orang-orang kayak saya gitu. Karena saya waktu itu masuk rumah sakit tuh sendirian, Dok. Jadi bener-bener yang nganterin saya tuh waktu itu tuh ibu penjaga kosan. Oh gitu. Memang karena tinggal sendiri di Bandung dan nggak berani untuk ngasih tahu keluarga ya waktu itu. Jadi kayak itu pun ngasih tahu ke ibu kos itu tuh kayak ini diare, kan saya diare terus-terusan kan sampai sebulanan gitu. Jadi nggak tahu nih Bu diare segala macam bla bla bla, tapi nggak sempat bilang karena masih takut. Jadi yang hanya ditemenin sama ibu kosan, anaknya, jadi suka tuker-tukeran gitu. Jadi makanya saya bilang saya nantang ke Tuhan bahwa kalau saya keluar dengan selamat dari rumah sakit ini, saya pengen ngabdi aja gitu buat orang-orang yang mungkin pasti banyak yang sendiri juga kayak saya gitu, karena nggak berani ngomong ke keluarga kan gitu. Dan ya akhirnya sembuh. Akhirnya pelan-pelan waktu itu kan udah masuk fase 4, fase 8. Jadi yang masukin obat antiretroviral tuh udah nggak cocok, Dok. Jadi kayak tumbuh ruam-ruam segala macem, terus Steven Johnson kayak kebakar dan segala macem. Jadi bener-bener kayak aduh, oke, kayaknya nih Tuhan nggak ngasih izin nih, nggak nih kayaknya nggak ngasih izin. Tapi ternyata setelah dikasih ada regimen antiretroviral yang namanya Aluvia. Setelah minum itu tuh langsung berangsur pulih. Bagus, cocok. Semua rontok dan segala macam dan oh iya, kayaknya emang saya dikasih kesempatan dan janji ya tinggal janji kan, nggak boleh istilahnya. Kalau buat saya kalau udah janji ya apalagi janjinya sama yang di atas ya yang punya saya gitu kan. Jadi harus tepatin. Dan keluar dari rumah sakit, saya langsung searching cari-cari organisasi yang memang khusus untuk orang-orang dengan HIV di Bandung dan ketemu dengan Puzzle Club waktu itu. Dan dari situlah dikasih kesempatan untuk saya belajar tahu apa itu HIV, apa itu AIDS, apa itu penularan bagaimana, sesulit itu menularkan, kemudian penularan seperti apa dan segala macam. Mulai dari situ Puzzle pun ngasih kesempatan ke saya untuk bisa kenal lebih banyak orang-orang yang hidup dengan HIV di Indonesia. Dan ternyata saya pikir nggak seseram yang saya pikirkan, Dok. Ternyata banyak orang-orang hebat yang berasal dari kumpulan teman-teman orang dengan HIV gitu. Dan dari situlah akhirnya saya punya banyak pengalaman, dikasih kesempatan untuk bergabung di organisasi lain juga, di instansi-instansi pemerintah yang memang konsen pada isu ini, di Komisi Penanggulangan AIDS gitu. Jadi memang justru ketika saya mau terbuka, banyak banget pintu buat saya, Dok, sebenarnya. Jadi seperti jadi punya purpose of life lagi gitu. Betul, Dok. Dan malah jadi banyak pintunya untuk menuju ke situ dan untuk membantu banyak orang gitu ya. Dok. Wow, luar biasa. Kegiatan Kang Abe apa aja nih sampai saat ini nih untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang yang hidup dengan HIV? Kalau saat ini, Dok, saya dipercaya sama teman-teman di nasional juga. Ada sebuah jaringan untuk orang-orang dengan HIV, Dok, di Jakarta. Di nasional namanya Jaringan Indonesia Positif. Nah, sebuah organisasi, sebuah jaringan yang memang isunya di isu teman-teman orang dengan HIV, isu advokasi, isu kesehatan gitu. Nah, di Jawa Barat pun ada, jadi di setiap provinsi ada, Dok. Jadi kebetulan saya dipercaya sama teman-teman di Jawa Barat dan di nasional untuk jadi ketua sekretariat daerah untuk provinsi Jawa Barat, Dok. Gitu. Dan ya selebihnya masih tetap di Puzzle juga. Di Puzzle sendiri kan punya supporting group. Jadi kalau ada meeting dengan teman-teman ODIF, saya biasanya suka jadi testimoni gitu untuk ngasih tahu bahwa ya lo positif HIV, lo bisa kayak gue aja bisa gitu kan. Dan lepas di luar isu HIV, saya content creator juga, Dok. Tapi memang ya masih belajar lah gitu, masih belajar loh, konten-kontennya loh.
konten creator makanan, kemudian Ya, aku sempet hotel, lihat. restoran, ya kayak gitu Dok. Jadi itu karena kemarin pandemi Dok. Ya, Jadi nyari ide ya nyari ngapain ide ya. kan ngapain, karena biasa kerja kan, biasa nemenin teman-teman di lapangan dan segala macam gitu di puskesmas. Ini pas pandemi kan semuanya hilang gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kebetulan kenal dengan teman-teman konten creator di Bandung. Ya. Dikirimin produk ya, tolong kontenin, tolong iniin begitu. Nah mulai dari situ Dok, mulai dari situ akhirnya coba-coba dikenal sama hotel-hotelan, restoran dan segala macam. Dari yang dibayar pakai produk, terus dibayar hanya transport, ya alhamdulillah sampai hari ini ada red card-nya. Alhamdulillah. Jadi tetap bisa berkreasi, bisa tetap produktif gitu ya, bagaimanapun kondisinya. Betul. Gitu Dan ya. mereka tahu Dok, saya positif HIV. Nah, jadi dari awal saya bilang, saya seorang pengidap HIV, sudah hampir lebih dari 15 tahun, kemudian tolak ukur kalau orang yang hidup dengan HIV itu sukses terapinya adalah saya sudah tidak terdeteksi. Gitu. Jadi saya jelasin Dok, jadi ketika ada produk yang mau nge-hire saya kasih tahu, baik itu makanan, hotel dan segala macam. Dan mereka bilang nggak masalah, maksudnya ya untungnya hari ini udah mulai terbuka isu ya? ini udah mulai menjadi istilahnya bukan suatu hal yang tabu lagi Dok. Ya, gitu. ya. Itu sih pentingnya keterbukaan juga betul, sih ya. Dok. Ya, makin banyak orang yang aware, makin banyak orang yang juga tahu dan orang makin mau terbuka dengan kondisinya, makin bagus untuk semua pihak gitu kan ya. Dan dalam kegiatan Kang Abe ini juga ada salah satunya untuk mengkampanyekan Emran. Betul. Wah, saya juga tertarik ya tentang Emran ini yang diperingati di bulan Mei ini. Betul Dok. Nah sebenarnya Emran ini apa sih? Iya, jadi saya juga baru tahu ketika ya saya nyemplung di sini ya Dok, di isu HIV. Emran itu Malam Renungan AIDS Nusantara Dok. Malam Renungan AIDS Nusantara. Berarti betul. Untuk Indonesia? Betul, untuk Indonesia Dok. Yang tujuannya apa nih? Jadi bedanya Emran dengan World AIDS Day. Hari AIDS kalau dunia, World AIDS Day memang kita diperingati untuk secara global, secara dunia gitu kan. Nah kalau Emran ini memang lebih khususnya kepada teman-teman orang dengan HIV yang sudah berpulang lebih dulu Dok, yang dia tidak bisa bertahan, yang tidak cukup kuat untuk bertahan bisa kembali lagi sehat gitu Dok. Jadi munculnya juga di tahun 1990 Dok, gitu. Jadi waktu itu kalau di dunia per HIV-an itu ada yang namanya ada tokoh yang sangat menginspirasi adalah Mbak Susan dulu. Beliau itu pendiri dari Yayasan Spiritia Dok. Yayasan Spiritia. Nah Mbak Susan ini yang akhirnya dengan teman-teman organisasi berbasis komunitas, organisasi masyarakat sipil yang memang concern pada isu ini, menggaungkan atau memulai di tahun 1990 Malam Renungan AIDS Nusantara. Di mana memang si Malam Renungan ini diperuntukkan untuk teman-teman kita, sahabat, keluarga yang memang akhirnya lebih dulu berpulang gitu ya. Karena AIDS. Entah itu karena memang terlambat diketahui statusnya, kemudian akhirnya sakit, atau memang karena banyak faktor lah. Tingkat keparahan penyakitnya mungkin. Tingkat keparahan, self stigma sendiri sebenarnya Dok, yang bikin akhirnya mereka tidak mau terapi gitu. Jadi banyak hal Dok, tapi memang ini akan jadi peringatan kita untuk mereka, sahabat, keluarga, pokoknya yang memang akhirnya lebih dulu gitu, yang tidak kuat berjuang lah gitu. Biasanya di bulan Mei ini ada tanggalnya atau? Biasanya sih di tanggal 15 Dok. Tanggal 15 Tanggal 15. Cuman memang di beberapa tempat ada yang menyesuaikan dengan jadwalnya organisasi mereka lah gitu. Kadang-kadang di 15, ada juga yang di minggu terakhir Mei gitu. Tapi yang pasti di bulan Mei Dok. Di bulan Mei ini. Kegiatannya ngapain aja tuh? Nah, yang paling aku senang adalah bagaimana ketika teman-teman tuh ngerasa bahwa ini adalah acara mereka Dok. Jadi tuh kayak sharing, berbagi perasaan, berbagi suka duka. Kemudian yang paling seru adalah ketika kalau di Bandung kemarin Dok, saya pernah ikutin, kita kayak bikin quilt gitu Dok, kayak bikin satu lembar kain besar gitu, nanti itu ada tempelan-tempelan sama teman-teman kita, keluarga kita, yang memang udah lebih dulu gitu ya. Nah
ditaruh di sebuah lapangan besar gitu, nanti banyak lah gitu kan, nanti para peserta atau para tamu yang datang dikasih kembang, dikasih bunga, nanti ada nama-namanya keluarga mereka atau nama salah satu dari anggota keluarga, teman atau sahabat, pacar, tinggal ditaruh gitu, ditaruh. Nah setelah itu kita pasti mengharukan banget ya. Dok, makanya ini aku lagi coba nahan nangis sebenarnya. Iya, aduh, kebayang. Lagi coba nahan nangis sebenarnya karena itu jadi titik awalnya saya sebenarnya waktu itu ketika saya baru pertama kali nyemplung di puzzle, kemudian diminta datang ke acara itu waktu itu di Bandung, dan itu dapat banget Dok, maksudnya gila, gue kepikiran saya waktu itu gila, gue harus ngebuktiin bahwa ya orang yang hidup dengan HIV tuh enggak menye-menye gitu, jadi berat banget, bisa ngebuktiin, maksudnya ya bisa berdaya gitu loh Dok. Jadi kalaupun emang akhirnya ada yang lebih dulu gitu, itu pasti akan melewati banyak perjuangan Dok. Pasti, gitu. Dan itu bukan perjuangan sama orang yang hidup dengan HIV aja, tapi keluarga terdekat juga. Jadi memang itu momen yang pas banget buat kita ngumpul Dok, teman-teman orang dengan HIV di dalam satu event besar gitu. Wow. Dan tahun ini akan diperingati juga di setiap kota di biasanya? Setiap kota. Di Bandung ini juga saya udah lagi dengan teman-teman lagi ngerancang beberapa kegiatan gitu, karena kita pengen kayak apa ya gitu yang karena kita pengennya tuh keluarga dari orang yang hidup dengan HIV, keluarga yang mereka itu ikut berpartisipasi gitu, ikut benar ngerasain bahwa ya apa namanya, ya kita sama-sama gitu, kita sama-sama. Jadi bukan mereka aja yang ikut berjuang dengan keluarganya gitu yang positif HIV, tapi kita juga sama-sama ikut berjuang. Gitu. Semuanya juga pasti turut ada andil di situ dalam perjuangannya. Betul. Gitu ya. Ada alasan khusus nggak sih kenapa dilakukannya di bulan Mei? Waktu itu sih karena memang apa namanya, merasa bahwa di bulan Mei waktu itu memang pertengahan mungkin ya, pertengahan tahun di sebelum World AIDS Day gitu. Tapi memang sepertinya aku melihat mungkin karena mendekati World AIDS Day aja pertengahan tahun. Tapi kalau aku melihatnya bahwa tidak ada alasan khusus kenapa harus bulan Mei, tapi memang karena waktu itu Mbak Susannya mulainya di bulan Mei, jadi akan tiap tahunnya dia di bulan Mei gitu. Aku sih melihatnya seperti itu Dok, dan yang kita ambil bukan kenapa harus di bulan Mei-nya, tapi memang ternyata harus diadakan setiap tahun. Gitu ya. Gitu. Jadi kenapa bulan Mei? Ya kita ngerasa bahwa intinya acara ini penting buat orang yang hidup dengan HIV, karena di situ event yang apa ya, klimaks gitu, event yang klimaks selain World AIDS Day ya Dok. Karena kalau kita ngerasa kalau World AIDS Day itu kayak banyak campur tangan orang lain, which is bagus sebenarnya karena akhirnya ada banyak orang yang peduli. Betul. Gitu. Banyak awareness juga. Betul. Di situ. Tapi di satu sisi justru yang pengidap HIV dan keluarganya jadi nggak mau keluar di situ, karena banyak orang-orang yang akhirnya ya saya takut kalau saya keluar, saya ikutan euforia, oh dia HIV. Jadi masih banyak yang kayak gitu Dok. Nah di sini, di event ini, itu full semuanya teman-teman orang dengan HIV dan keluarga dan sahabat. Karena lebih intimate. Karena lebih intimate Dok. Gitu. Oke. Apa kegiatan Elmran yang sejauh ini pernah dilakukan yang paling memorable atau paling inspiring? Kalau saya di Bandung tuh udah beberapa kali, cuman yang paling inspiring adalah pas pertama kali saya nyemplung memang Dok di dunia ini. Jadi naro apa namanya, kuil tadi Dok, lembaran-lembaran kain yang ditulis nama-nama, ditempelin nama-nama yang udah meninggal, terus mereka keluarga, sahabat, pacar ngasih mawar, terus kita doa bersama Dok, jadi ada doa kebersamaan gitu Dok, dan itu sih yang bikin yang bikin dapat gitu feel-nya, apalagi setelah itu biasanya ada testimoni, entah itu dari keluarga. Biasanya yang paling dapat adalah ketika testimoni berasal dari keluarga sendiri, karena itu ya kalau dari kita tuh kayaknya
ya udahlah kita yang positif gitu kan. Tapi ketika ada yang testimoni dari keluarga dan keluarga bener-bener nerima tuh kayak gila tuh, merinding sebadan-badan gitu Dok. Kayak waktu itu keluarganya Kang Abe ikut? Waktu itu kebetulan enggak Dok. Tapi memang almarhum ayah sebelum meninggal udah tahu. Jadi setidaknya sebelum dia meninggal tahulah kalau saya seperti ini. Dan beruntungnya memang ya beliau merasa bahwa oh meskipun anak gue kayak gitu tapi kok nggak maksudnya kayak nggak yang Kang lakuin yang aneh-aneh gitu. Maksudnya kayak ngikutin organisasi kayak tetap gini. Positif, jadi gitu maksudnya. Gaya hidupnya. Jadi ya mungkin cukup memberikan kesan baik kali ya sebelum beliau nggak ada gitu. Ya. Sejauh ini sampai sekarang ada rencana apa nih ke depannya untuk kesibukannya Kang Abe nih dalam kegiatannya? Kalau kesibukan masih sama Dok. Saya sebagai ketua Sekda JIP Jawa Barat itu masih melakukan hal banyak kayak advokasi khususnya untuk teman-teman orang yang hidup dengan HIV, hak-hak kesehatannya Dok. Karena banyak di Jawa Barat ini, ya saya nggak bisa menyalahkan teman-teman yang hidup dengan HIV Dok. Jadi kenapa? Karena stigma yang dia punya tuh kadang-kadang mereka memang masih belum kelar gitu loh dengan dirinya sendiri. Meskipun saya udah testimoni di mana-mana di beberapa pertemuan gitu. Seperti tadi saya bilang Dok, saya nggak bisa menaruh rasa percaya diri saya ke teman-teman karena beda gitu. Setiap kan. Orang battle-nya sendiri-sendiri. Betul, perjuangannya beda, bagaimana dia struggle-nya beda gitu. Tapi saya bisa kasih lihat bahwa gua aja bisa gitu loh. Gua yang notabene dibilang keluarga udah nggak ada, bokap nyokap udah nggak ada gitu ya. Dan berjuang sendiri aja bisa, apalagi teman-teman yang keluarga masih ada sebenarnya, atau istri suami masih ada gitu kan, masih punya anak juga, dan kenapa harus mengalah gitu kan, kenapa harus kalah sama si virus gitu, padahal kita jauh lebih kuat sebenarnya gitu. Jadi ya tetap terus memperjuangkan itu Dok, terus kemudian juga bantu teman-teman hak-hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Jawa Barat gitu, karena masih banyak juga yang akhirnya beberapa karena dia positif HIV dia nggak bisa melahirkan di rumah sakit misalnya, atau beberapa gitu. Iya Masih Dok, karena gitu ada ya? beberapa yang ya masih beberapa lah yang kekhawatiran gitu kan, padahal kan secara medis kita tahu kan memang penularan juga tidak semudah itu gitu Dok. Dan sudah ada antisipasinya. Betul, ada beberapa teman-teman juga yang tidak bisa bekerja, kadang-kadang ketika tahu status dikeluarkan dari pekerjaan. Kemudian ada yang juga yang diusir karena dia HIV gitu. Jadi memang kalau dibilang tugas tahun ini lumayan berat Dok, karena makanya saya bingung juga kenapa saya akhirnya diberikan kepercayaan sama teman-teman, karena lumayan lama Dok, 2025 sampai 2030 jabatannya. Dan semangat Dok. Tapi saya percaya bahwa ternyata ini adalah jawaban dari Tuhan ketika saya dulu gitu, ketika saya nantang saya bilang ayo keluarkan saya dari rumah sakit ini dengan sehat, dan saya akan mengabdikan diri saya di isu ini, dan mengabdikan diri saya ke teman-teman yang mungkin punya nasib kayak saya gitu. Dan ternyata jawabannya lambat setiap tahun bukannya makin ini, tapi makin banyak Dok gitu. Tapi ya buat saya ini bagus tantangan, dan saya bersyukur sih Dok. Jadi artinya di usia saya yang ya, masih muda Dok. Tebaknya berapa Dok? Udah masih muda, 15 tahun. Aduh, amin. Ya intinya saya baru ulang tahun kan kemarin Mei kan. Cuman saya mikir happy birthday. Happy birthday. Saya mikir di usia saya yang 40 lebih lah gitu ya, 40 lebih. Saya ngerasa bahwa ternyata tuh Tuhan tuh benar-benar ngasih sesuatu yang emang bukan kita yang mau sebenarnya. Tapi apa yang Tuhan rencanakan buat kita tuh ternyata ya baik buat kita gitu. Meskipun kita misalnya kita mintanya gue mau minta tahu gitu kan, tahu gehu gitu di Bandung kan, tapi sama Tuhan dikasih pizza gitu. Itu tuh maksudnya jadi kayak lebih indah gitu ya. Dan meskipun memang caranya agak ekstrim misalnya gitu.
gitu dong. Iya. Wah, memang mungkin ini jawaban dari doa-doa Kang Abe. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman di luar sana yang butuh ngobrol-ngobrol mungkin Boleh sama dong. Kang Abe, sharing-sharing atau mungkin butuh bantuan, mungkin bisa ya nanti Bisa dong. kontak-kontak Kang Abe. Mungkin bisa dikontak kemana nih Instagramnya mungkin? Ada Instagramnya Apa dong. namanya? Namanya Jugo Food Lover. Juga Food Lover. DJUGO Food Lover. Oke, sekalian bisa dilihat konten-kontennya. Mungkin kalau mau kerjasama boleh banget loh ya kan. Oke, thank you so much. Kang Abe udah main-main ke sini. Sukses terus juga, sehat terus pastinya. Pasti dong. Tetap semangat untuk semua teman-teman di luar sana juga. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk semua. Dan selamat juga merayakan Emran ya untuk yang merayakan di bulan Mei ini. Sampai jumpa.